sekarang kita langsung demo aja ya. Kita langsung praktek untuk pembuatan iklan Google Ads ya. Nah, jadi kalian kan tadi udah masuk ya ke akun kalian masing-masing ya, udah login. Kalian ke sini, campaign ya. Ke campaign, ini udah ada ini. Anggap aja ini nggak ada lah ya. Ini akun demo. Nah, kalian mulai kita pakai kasus yang skincare. Oke, kita pakai kasus yang skincare, kita mulai bikin iklan. Oke, nah kalian masuk ke campaign, lalu kalian klik tombol biru di sini, kita masuk ke pilih yang sini, new campaign. Oke, nah di sini Google memberikan beberapa opsi untuk kalian, ya. Jadi di sini ada opsi sales, nih kan, select the goal that would make this campaign successful to you. Makanya saya udah berkali-kali bilang sama kalian ya, harus clear. Ketika kalian mau running iklan, ya, goalnya itu harus clear dulu di depan. Goalnya mau apa? Tujuan iklan mau apa? Ya kan ya? Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu, itu harus tahu dulu tujuannya apa. Ya. Nah, apakah tujuan kalian adalah sales? Jadi kalian ingin orang melakukan sales baik melalui aplikasi, website, ya. Nah, di sini Google, kalian bisa baca di sini ya. Google akan menyarankan campaign types yang cocok kalau kamu mau yang sales itu ini. Ada search, display, shopping, video, smart discovery. Ya. Atau kamu mau lead. Lead itu kamu ingin orang lebih kayak mau ini ya, lebih ke arah konversi. Nah, itu kamu pengen konversi, kamu bisa menggunakan ini campaign. Sama juga, semua juga. Jadi kamu bisa ekspor satu persatu ya. Apakah kamu goalsnya website traffic, product, brand awareness, app promotion, atau apa. Gitu ya. Nah, karena saya biasanya karena kalau saya kan udah ngerti gitu kan, masing-masingnya apa, saya biasanya menggunakan ini. Nggak usah pakai guidance. Jadi, fungsinya ini adalah mempermudah kalian untuk menemukan tools yang tepat gitu aja sih. Kalau mau pilih ini juga nggak apa-apa. Asal dipilih ini. Setelah kamu pilih, malah Google akan menanyakan, kamu akan menggunakan tipe yang mana nih? Gitu. Nah, ingat ya yang saya share ke kalian, tipe dari iklan Google Ads itu apa aja. Ya kan ada search, display, shopping, video, app. Nah, ini kalau ini smart. Smart ini baru ya. Jadi smart itu Google yang akan menentukan kalian tuh kalian munculnya di mana yang lebih cocok gitu. Kalau saya pribadi, saya jarang menggunakan smart. Saya lebih memilih untuk saya langsung memilih. Ketika saya tujuannya adalah, saya pengen munculnya di iklan search, otomatis saya akan memilih yang ini. Atau, saya mau iklan, saya muncul di display atau tayang di website partner, saya memilih yang display. Tuh. Karena kita dua pertemuan ini kurang lebih akan membahas tentang search, ya, sampai pertemuan ketiga nanti. Jadi kita pilih ya search dulu. Oke. Oke, setelah kalian pilih search, apa yang harus kalian lakukan? Nih, pilih dulu. Kalian maunya goals-nya apa? Oh, saya pengen orang visit ke website saya. Oke, berarti kalian harus pilih website. Oke. Lalu kalian pilih continue. Oke. Untuk penamaan, terserah. Ini bebas. Kalau saya lebih suka menamakan dengan nama tipenya dulu, campaign-nya, misalkan search, lalu goals-nya. Atau apa ya, jenis tipenya ya, misalkan traffic, skincare. Oke, nah lalu networks di sini apa bedanya search network sama display network? Kalau saya memilih untuk tidak muncul di sini, kenapa? Kalau search network ini artinya iklan kalian akan dimunculkan di luar pencarian Google. Kalau search engine Google itu kan juga dia kerjasama ya dengan partner yang lain. Ini iklan kalian bisa muncul juga, tapi kalau saya tidak mau. Saya mau iklan saya hanya muncul di Google aja. Oke, terus ada display network. Jadi walaupun iklan kalian berupa teks,
Ketika kalian memilih display network ini, iklan teksnya kalian itu bisa muncul juga di website partner, misalkan Midway, yang kompas.com, misalkan tribunnews.com, atau EDN Times, kayak gitu-gitu. Bisa muncul di situ juga, walaupun berupa teks. Ya. Tapi tetap juga munculnya kayak di sampingnya gitu ya. Jadi kayak gambar, tapi tidak ada gambar. Terus lokasi. Nah, iklan kalian mau dimunculkan di mana nih? Kita harus clear juga ya. Oh, iklan saya mau dimunculkan misalkan di Indonesia atau jadi gini ya. Misalkan nih budget kalian atau budget perusahaan kalian nanti tempat kalian bekerja atau kalian mau running iklan sendiri itu budgetnya terbatas. Nah, saran saya ketika budget kalian terbatas, kalian jangan memilih seluruh Indonesia. Langsung fokus aja ke lokasi-lokasi yang memang target market kalian. Kan? Oh, skincare saya itu menarget wanita, eh, menarget perempuan umur 18 sampai 25 tahun, mahasiswi di kota-kota besar. Nah, kalau udah clear di depan seperti itu, artinya kan kamu bisa langsung aja fokus ke kota-kota itu, ya kan? Caranya gimana? Udah, pilih ini, kamu pilih misalnya Jakarta. Saya mau fokusnya kota-kota besar. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Provinsi. Ya, udah, ini. Kamu targetin. Jadi kamu hanya fokus di kota-kota tertentu aja. Oke? Kalau kamu share. Lalu bahasa, seperti saya udah singgung ya tadi, itu bahasa yang digunakan oleh customer kalian. Nah, nanti uh, tergantung dari settingan Google-nya di handphonenya mereka atau di gadgetnya mereka. Itu mereka menggunakan bahasa apa. Gitu. Makanya kalau di Indonesia, itu kan ada orang yang settingan gadget Google-nya itu mereka pakai bahasa Inggris. Jadi tetap harus pakai Inggris dan Indonesia. Terus budgetnya kamu isi. Misalkan, oh per hari anggaran saya misalkan ya 100.000. Oke, 100.000 diisi. Nah, strategi bidding. Ya, nah tadi kan sudah dijelaskan di depan. Dan ini saya akan memperdalam di pertemuan berikutnya. Jadi yang namanya strategi bidding itu disesuaikan oleh apa? Goal kalian kan. Makanya goal itu harus jelas. Tujuannya mau apa. Ya. Ketika goal kalian adalah lebih kepada impression atau oh saya mau meningkatkan brand awareness, kalian milih yang ini cocok, impression share. Ya. Atau oh saya pengen banyak orang yang datang traffic, lebih banyak generate traffic ke website saya. Nah, kalau goalsnya traffic, yang cocok adalah klik. Oke, nah kalau misalkan ada kalian yang, oh saya goalsnya ini bu, action. Saya mau orang konversi di situ. Berarti yang pilih kalian ada conversion. Oke. Nah, ketika saya maunya traffic nih, jadi saya pilihnya klik aja. Lalu ini harus centang atau enggak? Nah, ini pilihan. Kalau kamu centang, itu kamu bisa ngeset pagernya, batasnya. Misalkan, oke, saya hanya mau dikenai biaya maksimum Rp1.000. Tapi aktualnya, ini nggak harus 1.000. Kalau misalkan nanti ternyata waktu udah running itu harganya per klik cuma Rp300, ya berarti kamu akan dikenai Rp300 per klik. Gitu ya, ini hanya memagerin aja. Jadi biar nanti ketika misalkan kompetisi tinggi, harganya di atas 1.000, kamu nggak akan dicas di atas 1.000 ini. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini nanti kita bahas di pertemuan ketiga optimasi. Ini juga akan saya bahas di pertemuan ketiga optimasi. Hari ini goalsnya adalah sampai kalian bisa definisikan dulu. Ya. Oke, lalu kita save and continue. Oke. Nah, lalu kalau kalian ingat tadi ya, kita ngomongin apa namanya struktur akun. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah kita ngomong ad group.
Habis kampanye kan X-group. Nah, X-group tadi adalah mengkelompokkan kata kunci yang memiliki tema yang sama. Nah, tadi kan kita udah ngecek untuk tema jerawat ya. Maka saya akan tulis tentang jerawat. Di jerawat ini, kamu langsung masukin aja kata kunci yang udah kamu riset tadi. Ya, misalkan nih, jerawat. Menghilangkan jerawat. Dan lain-lain. Ini bisa berapa kata kunci? Bisa banyak, bisa bebas. Ya, kamu bisa masukin puluhan kata kunci di sini. Selama itu masih satu tema ya, dengan yang kita lagi bahas itu jerawat. Oke, nah kalau udah, kalian save and continue. Nah, sorry ya, sebelum save and continue, ini ada hal yang penting banget kalian harus ketahui, yaitu berbagai macam tipe kata kunci ya. Jadi kata kunci itu juga ada strateginya, nggak cuma kalian masukin kata kunci, tapi kalian harus tahu keperuntukan atau penggunaan dari masing-masing jenis kata kunci. Jadi kata kunci itu ada 5 macam ya. Yang pertama ada namanya broad atau luas. Yang kedua ada namanya broad match modifier. Yang ketiga namanya frase, phrase, ya. Yang keempat ada yang namanya exact atau kata kunci persis. Yang kelima ada negative word. Ini saya minta kalian, oke. Saya nanti akan ngasih kalian bahan bacaan untuk dibaca tentang keyword match type dan contoh-contohnya. Oke. Nanti akan kita bahas di optimasi di pertemuan ketiga ya. Jadi saya akan tes kalian udah ngebaca apa belum ya tentang apa perbedaan broad match modifier ya. Nanti bikin resume perbedaan broad match dan contoh-contohnya. Negatif, frase, exact. Oke, ini buat tugas nanti. Oke, sementara kita tulis aja dulu. Kalian tipe-tipenya apa aja. Lalu save and continue. Oke. Nah, lalu jadi pastikan kalian isi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hasil riset ya. Lalu kalian save and continue. Nah, di sini langsung kalian isi final URL. Final URL itu apa? Nah, final URL itu kalian itu ketika orang klik iklan kalian, itu mau landingnya kemana? Ketika dia klik, dia mau masuk ke website apa? Contoh. Nah, misalkan nih, saya, kosmetik saya ini, misalkan obat perawat. Nah, saya pengen ketika orang klik, mereka masuk ke sini, ke halaman ini. Berarti URL yang kamu masukin itu yang ini. Ya. Oke. Nah, ini kamu masukin sini. Oke. Nah, yang sebelah kanan ini adalah contoh previewnya. Previewnya seperti apa nantinya, itu di sebelah kanan sini. Ya. Lalu, di sini headline. Nah, headline itu adalah judul 1. Headline 1, headline 2, headline 3. Jadi nanti ketika iklan kamu muncul di Google, itu nanti munculnya itu bisa 2 headline atau 3 headline, tergantung dari kualitas iklan kalian. Kalau kualitas iklan kalian bagus, yang dimunculin 3 judul. Tapi kalau kurang, 2 judul. Ya, jadi misalkan ini. Basmi jerawat. Dan untuk di penulisannya di Google Ads itu kalian nggak boleh menggunakan huruf kapital semua. Misalnya, nah nggak boleh. Kenapa? Karena nanti yang hanya capital itu kalau misalkan singkatan, misalkan ATM, automatic apa tuh? Yang ATM uang itu kan, nah itu kan itu singkatan. Nah itu boleh tuh kalau hurufnya besar semua. Ya, jadi ini contohnya basmi jerawat dalam 12 jam.
Lalu pastikan ya, di headline kalian itu mengandung kata kuncinya. Contohnya apa? Misalkan menghilangkan jerawat. Menghilangkan jerawat secara alami. Misalkan ya. Dan pastikan setiap awal kata itu huruf besar ya. Lalu headline 3. Headline 3 ini kamu bisa menyebut nama brand kamu, atau kamu bisa menciptakan keunggulan kamu. Misalkan nih, keunggulan saya itu flash sale 20% kali ini, misalkan. Oke. Nah, kalau udah lanjut ya ke display pad. Display pad ini ya. Ini tampilannya kamu ntar seperti ini. Ya. Dan kamu harus make sure itu menarik atau enggak. Karena kan kalau nggak menarik kan orang nggak bakal klik kan. Ya kan? Jadi kamu harus memastikan kata-kata ini menarik untuk target market kamu. Oke, lalu di sini ada YouTube nih, ada display tag. Nah, ini apa sih? Ini adalah perpanjangan URL. Ya. Flash sale. Nah, gini ya. Nah, kira-kira kalau ada gini menarik nggak? Jadi ini perpanjangan aja di URL kamu agar tampaknya nanti tampilannya lebih menarik. Flash sale misalkan cuma 80.000. Nah, ini ya. Nah, pastikan kamu pergunakan ini di spreadsheet. Lalu kalian masuk ke description. Description-nya itu 90 karakter ya di sini. Jadi kamu harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan gunakan kata-kata yang menarik bagi target market kamu. Ya kan? Menempatkan jerawat. Nah, ini kamu coba ya. Lalu deskripsi kamu isi. Misalkan hanya hari ini. Nah, oke. Keunggulannya apa lagi? Misalkan resmi terdaftar .com misalkan. Lalu price sale 20% ini hari ini. Nah, kira-kira menarik ya? Nah, menarik ya. Nah, kalau udah di dan lalu share. Gitu ya. Oke, nah tugas kalian adalah ini kalau dipublish. Pertama, bikin resume untuk jenis kata kunci. Oke. Kedua, tugas kalian adalah untuk nah ini ya, udah muncul ya. Ini saya post dulu karena nanti akan makan ini saya, baju saya. Ini saya post dulu. Jadi tugas kalian yang pertama adalah bikin resume tentang macam kata kunci yang tadi, broad match modifier, ada fase, exact, negative keyword. Bikin resume itu. Yang kedua adalah harus bikin satu campaign minimum 2 ad group beserta iklan. Oke, nah sementara itu dulu, tolong dibuat dulu ya. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga untuk optimasi iklan. Oke, so thank you. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.